Saya mau tunjukkan ini kepada saudara. Seandainya kita bisa hidup sampai umur 161 tahun, seandainya, dengarkan baik-baik ilustrasi. Dan dari sejak lulus SD sampai umur 161 tahun, kita ini mempelajari hal-hal yang baru. Sehari itu 500 hal baru. Pertanyaan saya, sampai umur 161 tahun dari SMP kelas 1, setiap hari 500 hal baru. Jawab, sudahkah kita mampu menyelesaikan mempelajari yang disebut segala sesuatu? Ayo. Belum. Kenapa belum? Karena tambah terus. Bayangkan, itu 500 hal baru setiap hari. Saya lebihkan, kalau toh kita bisa mampu mempelajari 1000 hal baru tiap hari sampai umur 161 tahun, apakah kita mampu menyelesaikan yang disebut segala sesuatu? Tidak juga. Betapa kasihan Roh Kudus yang kita belenggu, kita berangus untuk tidak boleh pakai cara yang baru, yang lama terus kita ulang-ulang saja. Bahkan bulan Februari 2006 datang 4 orang utusan PT Freeport. Saya tahu PT Freeport. Kenapa saya 2 hari di Tembagapura? Jadi tadi pagi saya baru turun dari gunung itu. Jam 7 saya turun, jam 9 saya tiba di Timika, rapat sebentar. Setengah 11 saya ke bandara. Karena 11:04 saya terbang ke Denpasar. Kenapa? Ini luar biasa, hal baru. 2006 bulan Februari datang 4 orang utusan Freeport, 2 ibu, 2 bapak dari masing-masing divisi Freeport. Kami tidak tahu tujuannya apa. Mereka cuma bilang kami akan meninjau asrama bapak. Oh silakan. Mereka wawancara anak-anak. Mereka kaget. Nah setelah hari kedua baru mereka ngajak kami duduk untuk rapat. Kami dari PT Freeport masing-masing sebut, dan kami satunya dari utusan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamuro. Freeport punya tangan namanya LPMAK, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamuro. 2 suku ini wilayah yang paling banyak dieksplorasi oleh Freeport. Nah, Freeport itu menolong 2 suku ini untuk memintarkan anak-anak mereka. Freeport sudah punya asrama sejak tahun 75. Bayangkan, punya sekolah juga, saudara. Tapi mereka selalu gagal. Sehingga anak-anak Amungme Kamuro itu presentasinya kecil, yang lulus sarjana aja kecil. Dari sekian miliar yang mereka keluarkan untuk biaya. Di Semarang ada asrama mereka, di Manado ada asrama mereka, di Jayapura ada, di Timika. Nah, waktu mereka mengelola asrama, membangun asrama baru 8 lokal untuk hampir 200 anak, lengkap fasilitas, dapur semuanya sistem Amerika, harus bangunan Freeport. Nah, ketika mereka akan meresmikan Juli 2006, ada seorang anak misionaris namanya John Katz. Ya, bapaknya sudah meninggal. Kalau saudara cari buku judulnya Yang Lemah di Tanah Moni, nah itu bapaknya John Katz. John Katz ini bisa 5 bahasa suku. Freeport selalu pakai dia untuk ngerebus fasis. Satu kali saya dengan dia di satu kampung di Bilonggai, dia khotbah bahasa Moni, saya melongo aja, fasih bahasa Moni. Nah saudara, ketika dia beritahu kepada LPMAK, sebelum kalian, mereka waktu itu Freeport sudah mau ketemu 4 yayasan, 3 di luar Papua, 1 di Papua. Lalu Pak John Katz bilang, coba kalian ke Nabire dulu, cari yayasan pesat. Setelah itu baru. Setelah mereka ketemu kami, saudara, akhirnya mereka memutuskan yang 4 nggak jadi kerjasama dengan kami. Awal akhirnya mundur penyerahan itu karena kami mesti buat MOU ketat sekali dengan Freeport itu. Maka Juli 2007, tanggal 4 Juli, secara resmi asrama itu serahkan kepada kami untuk kami kelola. Luar biasa Tuhan bekerja. Baru setahun berjalan pengelolaan sekolah, asrama dan jalan sekolah. Kami sudah buka SD. Itu SD kami yang ketiga, sekolah kami yang ke-33. Nah, terus awal tahun ini 2008 ada asrama di Tembagapura. Itu milik Pegunungan Jayawijaya, namanya Tomawe. Sudah berdiri sejak tahun 75 asrama itu, selalu bermasalah. Akhirnya pengurusnya datang ke sekolah kami yang ada di Timika itu, mereka minta. Nah, jadi minggu yang lalu kami baru ngelola asrama itu. Maka itu saya datang untuk menengok 8 orang yang sudah kami tempatkan di sekolah itu. Jadi malam saya tidur dengan anak-anak di situ. Tadi pagi saya ajak mereka ibadah pagi. Orang heran, kami berkembang terus. Kami berbuka sekolah, kalau saudara punya Bluetooth, ini saya Bluetooth. Oh, apa itu foto? Juni yang lalu kami datang ke suatu kampung namanya Momiware. Momiware itu di Dansiki, di Manokwari. Dari kota Manokwari kira 130-an kilo. Tapi masih kampung, nggak ada listrik sampai hari ini. 10 tahun sekolah kami di sana. Kami mulai 98, TK dan SMP. Dalam ucapan syukur itu, tokoh-tokoh masyarakat, kepala suku minta, Pak, kami minta SMA. Aduh, kami sulit.
Berunding maksa. Saya kembalikan pada guru-guru, kalian siap-siap, ya udah. Waktu pendaftaran, kepala sekolahnya Monty Maniuruk bilang, Pak, karena saya sibuk, bagian saya cuma cari biaya operasionalnya aja. Karena ini sekolah gratis juga, Ustaz. Yang daftar 120 sekian, setelah kami tes, kami terima 84. Wih, banyak sekali, saya bilang. Kalian mampu? Ya, kami sudah perhitungkan. Baik kalau gitu. Tapi Pak, yang 21 itu tua-tua. Ya, saya bilang, saya nggak tanya tuanya seberapa. Saya pikir 2 bulan lebih begitu. Ya terserah kalian, kalau kalian mampu kerjakan, kalau enggak ya sudah. Asal dinas pendidikan pun menjadi, oh boleh, ya sudah, jalan saja. Nah 10 Agustus itu hari Minggu, jadi sekolah sudah jalan sebulan, saya baru mengunjungi kampung itu. Minggu itu saya kebaktian dengan mereka, dengan masyarakat. Senin sekolah, saya masuk ke sekolah. Pagi SMP, setengah 12 mulai SMP pulang, setengah 1 SMA masuk. Begitu saya masuk kelas, saya keluar lagi, saya nangis. Ini guru-guru yang kenapa nangis? Saudara, ternyata kata tua-tua itu tua bener. Lalu saya periksa, dari 21 yang paling muda, dari yang paling tua, itu kelahiran tahun 64. Bayangkan, siapa nggak nangis? Dan dengan PD-nya pakai seragam putih abu-abu. Ada beberapa nggak bisa pasang dasi karena harus pakai dasi, cuma disampaikan gitu saja. Saya nangis, 21 tua pakai, saya panggil bapak. Gubun SMA. Terus saya tanya pada satu, Pak, kenapa kok bapak itu ingin sekolah SMA? Maksudnya itu, lo kok nggak diisi sama yang muda-muda? Maksudnya begitu, tapi saya nggak ngomong begitu. Dia jawab gini, Pak, saya itu tunggu SMA ini lebih dari 20 tahun yang lalu. Sekolah kami yang ke-20 berapa saya lupa, di Kampung Do namanya. Itu pas di kaki pegunungan Jayawijaya itu Mamberamo. Saudara, ada sekian kampung di sekitar Do itu yang tidak pernah tahu sekolah sejak adanya manusia. Dan tim kami adalah tim yang pertama sampai hari ini yang pertama kali buka sekolah. Bayangkan, sejak ada manusia nggak pernah ada sekolah. Saya nggak pernah ketemu sebuah masyarakat makannya itu pisang, bersagu itu banyak. Pada Papua itu sagu ini pisang, pagi pisang, siang pisang, malam pisang. Sampai perut saya kencang makan pisang tiap hari itu. Tapi tidak ada yang lain. Pisang itu cuma 2 hal, direbus atau dibakar. Dan cuma itu. Begitu kasihan. Saya nggak pernah ketemu masyarakat yang panjat kulitnya dari bayi lahir sudah kena kaskadu namanya. Sampai tua-tua. Kalau saudara dengar pilot yang meninggal, pilot Jeff itu, saya kenal baik dengan dia. Dia itu sangat menolong kami. Waktu dia meninggal semua kami menangis. Pesawat misi aman itu. Dia memang pilot berani. Seberapa itu dengan dia. Pak Pendeta harus pegangannya, saya mau miring ini. Pilotnya memang koboi sekali. Itu pernah celaka, tapi selamat yang kalian itu meninggal. Ada sedih melihat itu, Tuhan, kenapa? Kami itu masih perlu dia, masih perlu pesawat. Saudara, ada guru-guru yang mengabdi di sana. Senin kemarin masuk 2 guru lagi ke Kampung Do. Sebenarnya Pak Dev itu, guru-guru kami kalau ke sana perlu waktu paling sedikit itu 6 hari. Naik sungai di kapal, di perahu 3 hari, terus jalan kaki lagi, baru ketemu sungai lagi, baru sampai. Pernah barang kami tenggelam karena tiba-tiba buaya muncul, karena Mamberamo itu banyak buaya. Nah rupanya pemotoris itu kaget, oleng, seng kami ratusan lembar, triplek, paku apa tenggelam. Untung orangnya selamat, guru kami juga selamat. Itu Papua. Kami melihat Papa bekerja, kami ikut. Maka itu masih banyak hal, bahkan saya teruskan. Apalagi bahkan apa? Ayo baca, bahkan ia akan menunjukkan kepada siapa? Kita, anak-anaknya, apa saja? Baca pekerjaannya lebih besar lagi daripada itu. Cukup sampai di sini. Bayangkan kalau yang segala sesuatu sebelum habis-habis kita pikirkan, bahkan ada lagi lebih besar. Gereja, saya harap kita semua mau sadar mulai hari ini. Jangan ngulang-ngulang bentuk pelayanan. Mintalah yang baru. Lihat Papa kita kerja. Nah, hanya ada satu kalimat untuk menunjukkan apa yang kita kerjakan itu melihat Papa kita atau tidak. Kalimat terakhir ayat 20 kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sehingga kamu menjadi heran. Kata ini manis sekali kalimatnya. Pimpinan asrama Tomawin itu nampak Supriyono, orang HMI sudah fanatik. Tadi malam, Minggu malam saya ketemu istrinya. Wah, pakai burka atau kata itu, yang tertutup rapat semuanya. Tapi begitu lihat kami. Dalam rapat tadi pagi, saya ketemu Pak Pri. Dia berkata, Pak, selama sekian tahun kami mengolah asrama, baru minggu ini anak-anak bisa tenang. Heran. Maaf, kapan orang-orang di sekitar kita gereja melihat heran apa yang kita kerjakan? Mengapa mereka tidak heran? Karena yang kita kerjakan sama. Khususnya sering berkelahi gereja itu. Apa yang heran kan? Tapi kalau gereja melihat Papa berbuat, orang kan heran.